Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulbahan Hairunisa dengan NIM P1337414220044. D3 TLM reguler A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang mata kuliah protozoologi dan entomologi dengan dosen pengampu Ibu Dina Afrianti MKes, Ibu Riri Jatmilwikan dari SSTMSI, Ibu Lilik Setiawanti Ningsi SSIT MSI, dan Ibu Retno Susilowati SSIT MKes. Yang pertama yaitu Toxoplasma gondii, taksonomi, subkingdom, protozoa, kelas, sporozoa, subkelas, Coccidia, genus Toxoplasma, dan spesies Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii mempunyai 3 stadium, yaitu tachyzoid, bradyzoid, aukista, atau sporofili. Untuk yang pertama, tachyzoid, memiliki bentuk seperti bulan sabit, anterior runcing, posterior tumpul atau membulat, inti pada posterior cenderung ke sentral, dan multiplikasinya endodogeni atau aseksual, dan hospesnya hospes parentara. Lalu, stadium bradyzoid memiliki bentuk seperti bulan sabit, anterior runcing, posterior tumpul atau membulat, inti pada posterior, dan ukurannya 12-100 mikron. Multiplikasinya endodogeni aseksual, hospesnya definitif dan perantara. Dan yang terakhir, aukista atau sporogoni, aukista yang bersporulasi. Sporogoni mengandung 2 sporokista, setiap sporokista mengandung 4 sporozoid. Multiplikasinya secara gametosit, gametogoni atau seksual. Hospesnya perantara. Selanjutnya yaitu siklus hidup Toxoplasma gondii. Telur dikeluarkan melalui kotoran kucing, kemudian setelah 1-5 hari berada di lingkungan, telur dapat menyebabkan infeksi. Kucing dapat terinfeksi ulang jika mengkonsumsi makanan atau bahan lain yang terkontaminasi telur. Hewan lain seperti burung liar, hewan pengerat, rusa, babi, dan domba kemungkinan memakan telur-telur tersebut di tanah, air, bahan tanaman, atau kotoran kucing yang terkontaminasi. Setelah telur dikonsumsi, mereka melepaskan bentuk tachyzoid yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh hewan dan membentuk kista di jaringan saraf dan otot. Orang juga dapat tertular jika memakan makanan atau air atau bahan lain seperti tanah yang terkontaminasi kotoran kucing atau ketika mereka menyentuh kotoran kucing peliharaan lalu menyentuh mulutnya. Dan pada manusia, parasit membentuk kista di jaringan, biasanya di otot, jantung, mata, dan mata. Penularannya melalui makanan, air, minuman, tanah, transplantasi organ, transfusi darah, transplant sental, dan wadah kotoran hewan, dan risiko yang paling tinggi dikarenakan kucing liar. Manifestasi klinik toxoplasmosis, kongenital, dan akuisita. Metode pemeriksaannya mikroskopi, serologi, histopatologi, dan molekuler. Pencegahan dan pengendalian dengan cara menjaga kebersihan, pola hidup higienis, dan cara hidup yang sehat. Kemudian ada Plasmodium. Taksonomi Plasmodium dengan filum Apicomplexa, kelas Aconoidacida, ordo Haemosporida, famili Plasmodidae, genus Plasmodium, dan spesiesnya Plasmodium falciparum, Vivax malariae, dan ovale. Morfologi Plasmodium secara umum memiliki 3 stadium, yaitu tropozoid muda dan tua, skizon muda dan tua, dan gametoksit. Plasmodium berhabitat pada tubuh nyamuk sebagai vektor dan manusia sebagai host. Yang pertama yaitu Plasmodium vivax, memiliki 4 stadium. Untuk yang pertama, cincin. Stadium cincin berbentuk cincin inti merah, sitoplasma biru, ada vakuola eritrosit yang terinfeksi membesar. Hanya satu infeksi yang berada pada eritrosit dan hampir 1/3 bagian eritrosit. Kemudian stadium trobozoid, sitoplasma amoeboid atau tidak teratur, inti besar dan tidak teratur, terdapat titik Schaffner, pigmen halus, warna coklat kekuningan. Stadium skizon, tiap pembelahan ini diikuti sitoplasma sehingga tampak merozoid, parasit mengisi penuh eritrosit, titik Schaffner
Pada stadium lanjut, inti akan membelah 12-24 merozoit gametosit. Jantan atau mikrogametosit memiliki bentuk bulat, besar, lebih ukurannya lebih kecil dari gamet betina, plasma berwarna pucat kelabu merah muda, pigmen malaria terbesar, intinya besar, tidak beraturan, dan letaknya sentris. Kemudian ada betina atau makrogametosit, bentuknya lonjong atau bulat, inti kecil beraturan, letaknya eksentris, plasma berwarna biru, pigmen malaria tersebar. Selanjutnya yaitu Plasmodium falciparum. Cincin yang Stadium yang pertama yaitu cincin dengan ukuran 1/5 eritrosit, cincin halus, sitoplasma halus, inti setengah dari ukurannya, titik kromatin halus, lebih dari 2, bentuk akole di pinggir. Stadium yang selanjutnya yaitu trofozoit. Pada stadium ini jarang terlihat pada darah perifer atau darah tebal, sitoplasma mulai menebal atau padat, bentuk amoeboid teratur, pigmen gelap, tampak maurer. Skizon jarang terlihat pada darah perifer, 8-24 merozoit kecil, pigmen gelap, pigmen berkumpul di tengah merozoit, dan stadium yang terakhir yaitu stadium gametosit dengan bentuk bulat sabit atau sosis, inti tunggal. Pada mikrogametosit, plasma merah, pigmen gelap tersebar di inti, dan pada makrogametosit, plasma biru atau menyebar. Selanjutnya, Plasmodium malariae. Stadium cincin eritrositnya normal, ukuran 3/4 eritrosit, kromatin besar. Stadium trofozoit, bentuk yang sering ditemukan cincin bulat kompak, inti tunggal, sitoplasma teratur dan tebal, pigmen kasar tersebar berwarna kuning pada stadium lanjut. Skizon, eritrosit normal, stadium lanjut ada 4-12 merizoid dengan inti besar tersebar, tidak berkelompok, pigmen kasar coklat berkumpul, sesekali berbentuk mawar. Dan stadium yang terakhir yaitu gametosit, eritrosit normal, bentuk bulat lonjong, inti tunggal jelas, kromatin kompak, hampir memenuhi eritrosit, eksentris, makrogametosit, dan menyebar pada mikrogametosit, pigmen coklat kasar tersebar. Selanjutnya, Plasmodium ovale. Pada stadium cincin, eritrosit normal, ukuran 1/4 eritrosit, kromatin besar. Trofozoit eritrosit normal, ukuran kurang dari D4, jumlah biasanya sedikit, bentuk yang sering ditemukan cincin sampai bulat kompak. Bentuk yang sering ditemukan cincin. Bentuk bulat kompak, inti tunggal menonjol, sitoplasma tidak teratur dan tebal, pigmen kasar tersebar. Pada stadium skizon eritrosit normal, stadium lanjut 4-12 merizoid dengan inti besar tersebar, tidak berkelompok, pigmen coklat berkumpul. Kemudian stadium selanjutnya gametosit, eritrosit normal, bentuk bulat lonjong, inti tunggal jelas, kromatin kompak, hampir memenuhi eritrosit, eksentris pada makrogametosit dan menyebar pada mikrogametosit, serta pigmen coklat kasar tersebar. Penularannya melalui nyamuk Anopheles betina, patogenesis. Plasmodium vivax dapat menyebabkan malaria tertiana, Plasmodium malariae dapat menyebabkan malaria kuartana, Plasmodium falciparum dapat menyebabkan malaria tropika, dan pada Plasmodium ovale dapat menyebabkan malaria ovale. Dan metode pemeriksaan yang dapat digunakan yaitu mikroskopis, diagnosis molekuler, deteksi antibodi. Pencegahan dan pengendalian dapat kita lakukan yaitu dengan menghindari gigitan nyamuk dengan tidak keluar pada malam hari, menggunakan anti nyamuk, baju tertutup, dan tidur menggunakan kelambu, menghindari adanya genangan air di dekat rumah, dan membuang sampah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Selanjutnya yaitu siklus hidup Plasmodium. Siklus hidup parasit malaria terdiri dari 2 siklus, yaitu aseksual
yang berlangsung di dalam tubuh manusia dan siklus seksual yang berlangsung dalam tubuh manusia, dalam tubuh nyamuk. Sporozoid yang masuk bersama kelenjar air liur nyamuk Anopheles betina masuk ke peredaran darah. Dalam waktu yang singkat, yaitu 30 menit, semua sporozoid menghilang dari peredaran darah dan masuk ke sel-sel parenkim hati. Dalam sel-sel hati, sporozoid membelah diri secara aseksual dan berubah menjadi skizon hati, yaitu skizon kriptozoid. Seluruh proses tadi disebut fase eksoeritrositik primer. Siklus tersebut memerlukan waktu 6 hingga 12 hari tergantung spesies yang menginfeksi. Sesudah skizon kriptozoid dalam sel hati menjadi matang, bentuk ini bersama sel hati yang diinfeksi pecah mengeluarkan antara 5.000 hingga 30.000 merozoid yang segera masuk ke sel-sel darah merah. Sel darah merah merozoid yang dilepas dari sel hati tadi berubah menjadi trofozoid muda dan trofozoid muda berubah menjadi trofozoid tua dan selanjutnya membelah diri menjadi skizon. Skizon yang telah matang dengan merozoid di dalamnya akan pecah bersama sel darah merah yang diinfeksi. Merozoid yang dilepas tersebut kembali menginfeksi sel-sel darah merah lain untuk mengulang siklus. Keseluruhan siklus yang terjadi berulang dalam sel darah disebut fase eritrositik aseksual atau skizogoni darah. Selanjutnya yaitu ciliata dengan balantidium sp. Ciliata adalah protozoa yang mempunyai alat gerak berupa rambut getar atau silia. Karakteristik dari Balantidium coli yaitu merupakan protozoa parasit yang hidup di dalam usus manusia dan dapat menyebabkan luka inflasi yang disebut balantidiasis. Morfologi yaitu stadium turbozoid dan stadium kista. Pada stadium turbozoid berukuran panjang 6-70 mikron dan lebar 40-50 mikron, mempunyai lekukan pada bagian anterior tubuhnya yang disebut peristom yang terdapat mulut atau sitosom. Ciliata ini tidak memiliki usus namun memiliki anus citopi yang terletak di bagian posterior tubuhnya. Pada bentuk kista, parasit berbentuk bulat berdiameter 50-60 mikron memiliki dinding kista 2 lapis. Dan siklus hidupnya di usus besar, kista berubah menjadi bentuk trofozoid yang kemudian tumbuh dan berkembang biak melalui pembelahan sel atau dengan konjugasi di lumen usus atau di submukosa usus. Kista pada tinja dapat bertahan 1 hingga 2 hari pada suhu ruangan. Kista adalah bentuk infektif. Jika kista tertelan, terjadi eksitasi di usus kecil. Dari satu kista keluar stadium vegetatif yang berlangsung berkembang biak dan membentuk koloni di selaput sendir usus besar. Tahap kista dan tahap vegetatif Tahap kista dan tahap vegetatif dikeluarkan bersama kotoran inang. Infeksi terjadi bila kista tertelan. Selanjutnya yaitu rhizopoda. Rhizopoda yaitu protozoa yang memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia. Pseudopodia memiliki peran dalam menelan makanan melalui fagositosis. Memiliki 2 spesies yaitu Entamoeba histolytica dan Entamoeba coli. Karakteristik Entamoeba histolytica yaitu hidup sebagai mikroorganisme patogen di jaringan usus besar manusia. Namun pada kondisi tertentu dapat berubah menjadi patogen dengan cara membentuk koloni di dinding usus dan menembus dinding usus sehingga menimbulkan ulcerasi. Dapat menyebabkan amebiasis yang dapat ditularkan secara fekal oral. Morfologinya ada trofozoid dan kista. Pada Entamoeba coli, karakteristiknya merupakan amoeba usus komersial non-patogen yang hidup pada saluran pencernaan manusia. Entamoeba coli ini tidak menyebabkan penyakit yang bergejala pada manusia. Dan pada morfologinya memiliki 2 stadium, yaitu stadium trofozoid dan stadium kista. Siklus hidup Entamoeba coli dan Entamoeba histolytica ini hampir sama. Amoeba ini hidup sebagai komensial di usus besar dan memiliki bentuk vegetatif kista.
Siklus hidupnya, kista dan robozoitasi yang diare terdapat pada feses. Kista dewasa dapat mengkontaminasi makanan atau minuman atau tangan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Eksistasi terjadi di usus halus. Trobozoit dirilis dan migrasi ke usus besar. Trobozoit dapat menginvasi sel mukosa, usus halus atau pembuluh darah dan kemudian menyebar ke hati, otak, dan paru-paru. Selanjutnya yaitu mastigophora. Mastigophora atau flagellata. Flagellata pada materi ini ada dua, yaitu flagellata tractus digestif dan flagellata urogenital. Pada flagellata tractus digestif ini hidup di traktus atau saluran digestivus, hidup di rongga usus dan mulut. Terdapat Giardia lamblia dan Trichomonas hominis yang menginfeksi saluran intestinal, Trichomonas tenax yang menginfeksi rongga mulut manusia. Pada flagellata urogenital hidup di vagina, uretra, prostat, dan spesiesnya yaitu Trichomonas vaginalis yang menginfeksi saluran kemih dan genital. Untuk yang pertama yaitu Trichomonas vaginalis. Habitat pada spesies ini di saluran urogenital, di area vagina, uretra pada wanita, dan di area uretra, vesicus seminalis, dan prostat pada laki-laki. Penyebarannya banyak dijumpai pada penderita wanita. Morfologinya hanya memiliki satu stadium saja, yaitu trobozoid, dan penularannya dapat ditularkan melalui kontak langsung, yaitu dapat terjadi melalui hubungan seksual, dan tidak langsung yang dapat terjadi melalui penggunaan peralatan pribadi secara bersama. Penyakit yang terjadi yaitu trichomoniasis vaginalis. Metode pemeriksaannya dapat digunakan metode pemeriksaan mikroskopis, tes imunochromatografi cepat, uji serologi, molekul diagnosis, antibodi fluoresen langsung. Pengobatan pencegahan dengan obat metronidazole dan dapat menghindari kontak seksual dengan pasangan yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu Giardia lamblia. Hidup di daerah area duodenum dan jejunum bagian atas, dan pada beberapa kasus terkadang dijumpai pada saluran empedu dan tanduk empedu. Dapat menyebabkan penyakit giardiasis. Pada morfologinya memiliki dua stadium, yaitu stadium trobozoid dan stadium kista. Penularan dapat terjadi satu orang ke orang lain melalui air, makanan, permukaan, atau benda yang terkontaminasi feses yang mengandung kista Giardia lamblia. Faktor mekaniknya seperti lalat atau lipas. Metode pemeriksaan feses, string test, uji serologi, dan molekul diagnosis. Pengobatannya dengan obat nitroimidazole dan pencegahannya dapat menjaga kebersihan, memasak makanan dan minuman dengan baik, hindari hubungan seks secara oral, anal, dan BAB di zaman yang higienis. Selanjutnya yaitu flagellata darah dan jaringan. Flagellata darah dan jaringan ini hidup di dalam darah dan jaringan tubuh. Terdapat dua genus, yaitu Leishmania dengan spesies Leishmania tropica, Leishmania brasiliensis, dan Leishmania dovani. Pada genus Trypanosoma memiliki spesies Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodesiensis, dan Trypanosoma cruzi. Yang pertama yaitu Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi dapat menyebabkan penyakit South American trypanosomasiasis atau lebih dikenal dengan penyakit Chagas disease. Morfologinya, Trypanosoma cruzi di dalam tubuh manusia terdapat dalam dua bentuk stadium, yaitu trypanosoma dan bentuk Leishmania. Dan siklusnya, hospes definitif manusia, siklus hidupnya dapat terjadi melalui luka gigitan vektor yang tercemar dengan tinja vektor. Bentuk infektif juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui konjungtiva atau saluran mukosa. Selanjutnya Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiensis. Trypanosoma gambiense dapat menyebabkan penyakit tidur, gambien trypanosomasiasis,
dan Trypanosoma rhodesians dapat menyebabkan penyakit tidur Afrika Timur, rhodesian trypanosomiasis. Lalu siklus hidup Trypanosoma ini sama dengan Trypanosoma cruzi, namun pada hospes definitif Trypanosoma gamis dan Trypanosoma rhodesians yaitu manusia, hospes perantaranya lalat tsetse atau Glossina palpalis dan Glossina tachinoides. Selanjutnya yaitu Leishmania. Parasit intraseluler dan siklus hidupnya ini dalam dua inang, yaitu inang mamalia, amastikot, dan vektor serangga, lalat betina setfly secara promastikot. Leishmania ini memiliki dua bentuk lupus selama masa hidupnya, yaitu amastikot dan promastikot. Penyakit yang dapat terjadi Leishmaniasis vesica yang diinfeksikan oleh Leishmania donovani, Leishmaniasis america, Leishmaniasis nasofaring, atau Mucormycosis espunda, Uta, Cicero, Ulker, dan Forest Jaws itu dapat diinfeksikan oleh Leishmania brasiliensis dan Leishmania tropica dapat menyebabkan oriental pemeriksaannya dapat dengan kultur animal inoculation, serodiagnosis, molekuler diagnosis, non-specific test, skin test, dan blood culture. Pengobatannya dapat dengan penutupan ulkus, perlindungan terhadap lalat plebotomus, dan penghindaran dari infeksi kontak. Imunisasi aktif juga dapat dilakukan di kemudian hari. Selanjutnya yaitu insekta atau diftera. Pada diftera ini memiliki 3 tribus, Anophelini atau Anophelini, Culicini, Toxoricini. Namun pada kali ini akan dibahas tribus Anophelini dan Culicini. Pada tribus Anophelini memiliki Anopheles, Culicini, yaitu Culex, Aedes, dan Munsonia. Untuk morfologinya sendiri memiliki ukuran 4-3 mm dan rapuh, kepala membulat, ada sepasang mata mencunguk, sebelah kiri dan kanan proboscis, yaitu sebagai alat hisap. Fungsi antena ini sebagai deteksi getaran dan mengenali bau dan rasa. Fungsi palu-palus maxillaris memegang makanan, organ perasa, atau peraba. Toraks yang tampak yaitu mesorotum, sayap panjang dan langsing. Pinggir sayap terdapat deretan rambut. Abdomen berbentuk silinder, ada 2 ruas, ada 10 ruas, 2 ruas terakhir berubah jadi alat kelamin. Memiliki 3 pasang kaki. Untuk betina, alat hisap darah, dan jantan menghisap bahan-bahan cair, yaitu seperti cairan tumbuhan, buah, keringat. Antena jantan berambut lebat, yaitu pulmos, dan antena betina berambut jarang, yaitu pulmos. Lalu siklus hidupnya, nyamuk ini mengalami metamorfosis sempurna, yaitu stadium telur, larva, pupa, hidup di air, dan stadium udaranya hidup di udara. Telur yang baru diratakan berwarna putih 1-2 jam, kemudian menjadi hitam. Setelah 2-4 hari menetas menjadi larva dapat stadium larva instar 1-4 berlangsung 6-8 hari, ada yang 3 minggu, larva makan dari tempat perindukannya. Larva tumbuh menjadi pupa, tidak makan tetapi masih butuh oksigen yang diambil dari corong pernapasan. Setelah 1-3 hari atau beberapa minggu, pupa jantan menetas terlebih dahulu. Kemudian identifikasi insekta. Terdapat perbedaan ciri morfologi telur dan larva pada nyamuk Aedes, Anopheles, Culex, dan Mansonia. Pada telur Aedes diletakkan satu persatu di tepi kontainer permukaan air, morfologinya bentuk lonjong. Kemudian pada Anopheles satu persatu di permukaan air. Dan untuk Culex letaknya saling berdekatan membentuk rakit di permukaan air. Mansonia letaknya saling berdekatan membentuk roket di balik daun. Untuk larvanya, larva Aedes badan mengapung pada permukaan air dengan membentuk sudut.
Larva pada Anopeles mengapung sejajar dengan permukaan air. Culex badan mengapung pada permukaan air dengan membentuk sudut. Dan Mansonia badan mengapung pada permukaan air dengan membentuk sudut. Morfologi pada masing-masing nyamuk, yaitu yang pertama Aedes, sifon pendek, bulu sifon lebih dari satu pasang, pelana tidak menutupi segmen anal. Morfologi dari larva Anopeles, abdomen bagian lateral ditumbuhi bulu pulma, tidak mempunyai sifon atau pendek sekali. Bagian bawah stereo terdapat lubang pernapasan spirakel dan tergal plate di telinga dorsal. Culex memiliki morfologi sifon panjang, bulu lebih dari satu pasang, pelana menutup seluruh segmen anal. Dan yang terakhir, Mansonia memiliki sifon berujung runcing dan bergerigi. Untuk nyamuk dewasa, ya kelihatan. Nyamuk dewasa Anopeles, proboscis dan tubuh dalam satu garis lurus yang sama. Maxillaris pulp sama panjang dengan proboscis. Untuk Aedes, proboscis dan tubuh memiliki sebuah bentuk angle. Maxillary pulp lebih pendek dari proboscis. Ujung perut betina biasanya runcing. Dan untuk Culex, proboscis dan tubuh memiliki sebuah bentuk angle. Maxillary palm lebih pendek dari proboscis dan ujung perut betina lebih terlihat tupul. Peran medis untuk Anopheles sebagai vektor penyakit malaria dan filariasis, Aedes aegypti sebagai faktor utama, dengue, hemorrhagic fever, filariasis, penyakit chikungunya, penyakit demam kucing, Aedes albopictus, vektor potensial HIV dan filariasis, Culex sebagai vektor filariasis dan Japanese bee encephalitis, Mansonia sebagai vektor filariasis, yaitu Brugueria malayi. Selanjutnya yaitu Siponaptera. Siponaptera adalah serangga kecil tak bersayap dengan tubuh rata ke samping dari sisi ke sisi. Semua duri tubuh mengarah ke bagian belakang serangga yang memungkinkannya menembus bulu hewan dengan mudah. Mulut dibentuk untuk menusuk dan menghisap. Tahap imatur atau larva berbentuk memanjang dan seperti cacing. Sangat berbeda dengan tahap dewasa. Larva ditemukan di sarang berbagai hewan, di karpet rumah, atau di tanah di tempat yang sering dikunjungi hewan. Yang pertama yaitu ada spesies dari Stenocephalides canis atau pinjal anjing dan Stenocephalides felis sebagai pinjal kucing. Perbedaan pada morfologinya terlihat pada margin ventral kepala pada pinjal kucing memanjang, pada pinjal anjing bulat. Lalu letak spinanya, pinjal kucing, spina pertama pada genelkom sama panjang dengan spina keduanya, dan pinjal anjing spina pertama pada genelkom lebih pendek dari spina kedua. Mengalami metamorfosis lengkap, telur pupa, larva mengalami metamorfosis lengkap telur larva pupa dewasa. Siklus hidupnya dalam waktu 14 sampai 27 hari dan memiliki spermateka sebagai kantung penyimpanan sperma pada pinjal betina dan klasper pada pinjal jantan. Selanjutnya ada Orthohemiptera dengan spesies Cimex lecturalis. Dengan morfologinya pada betina lebih besar dari jantan, tidak bersayap, kepala pendek, lebar seperti piramid dengan satu pasang antena dan satu proboscis. Abdomen oval bersegmen, pada jantan ujungnya lancip asimetris dan pada betina ujung oval. Untuk siklus hidupnya metamorfosis tidak lengkap, yaitu dari telur, nimfa, kemudian dewasa. Telur jadi dewasa dalam 1 minggu. Gigitan cimeks dapat menimbulkan bekas warna merah dan gatal, dapat menyebabkan urtikaria yang sistemik dan kadang-kadang asma bronchiale. Selanjutnya ada Anoplura. Anoplura memiliki 2 spesies, yaitu Pediculus humanus dan Tyrus pubis. Memiliki siklus hidup yang sama, yaitu metamorfosis tidak lengkap dengan telur, nimfa,
dewasa. Telurnya berwarna putih, punya operkulum atau penutup selama 6-9 telur per hari atau per ekor betina. Menetas menjadi nimfa setelah 5-10 hari. Nimfanya berbentuk bentuk nimfa sama dengan bentuk dewasa, ukuran kecil mengalami 3 kali pergantian kulit. Jadi dewasa setelah 7-14 hari. Selanjutnya yaitu arachnida atau crustacea. Selanjutnya yaitu arachnida dan crustacea. Pada arachnida, anggota arachnida meliputi kalajengking, laba-laba, dan caplak. Arachnida bersifat karnivor sekaligus predator. Sistem pencernaannya mulut, perut, usus halus, usus besar, kantong feses, dan anus. Habitat arachnida ini di daerah tropik dan panas, tinggal di bawah batu, liang bawah tanah, dan dalam ruangan yang kotor. Namun beberapa juga ada yang memiliki habitat di air. Morfologi arachnida sendiri memiliki ciri tubuh dari atas, kepala, dada, dan perut. Semua arachnida memiliki 8 kaki dan tambahan 2 kaki depan yang berfungsi sebagai sensor. Bagian abdomen tidak memiliki kaki, memiliki 2 pasang mulut, antara. Kemudian alat pernafasannya berupa paru-paru buku, jenis kelamin terpisah, pembuahan secara internal, dan arachnida dibagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Scorpionida dan ordo Arachnoida dan ordo Acarina. Selanjutnya yaitu crustacea. Crustacea memiliki karakteristik yang tubuhnya terdiri dari 2 bagian, kepala dan dada yang menyatu, yang disebut cephalothorax, serta bagian belakang. Cephalothorax dilindungi oleh kulit yang keras disebut carapax. Sebagian besar hidup di air tawar dan air laut, hanya sedikit yang hidup di darat. Crustacea ini hidup di semua jenis perairan, dan sistem organnya, alat pencernaan berupa mulut yang terletak di bagian anterior tubuhnya, sedangkan esophagus, lambung, usus, dan anus terletak pada bagian posterior. Susunan sarafnya yaitu tangga tali, sistem peredaran darah terbuka, sistem pernafasan dengan pernafasan inam, kecuali dengan tubuh yang sangat kecil itu bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Klasifikasi crustacea. Crustacea diklasifikasikan berdasarkan tubuhnya, dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Entomostraka, udang tingkat rendah, Malacostraca, udang tingkat tinggi, dan Entomostraka, udang tingkat rendah. Udang tingkat rendah ini umumnya merupakan penyusun zooplankton, adalah beruang layang-layang di dalam air dan merupakan makanan ikan. Selanjutnya, vektor penyakit protozoa. Vektor adalah setiap makhluk hidup yang membawa penyakit atau karier dan menjalani proses penularan penyakit. Selain itu, vektor juga merupakan arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penularan penyakit pada manusia. Ada tiga penyakit, yaitu Leishmaniasis yang vektornya yaitu Phlebotomus solonipalpalis atau lalat pasir. Dan vektor dari malaria yaitu nyamuk Anopheles betina. Pada penyakit malaria ini ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina sebagai vektor. Malaria diinfeksikan oleh parasit bersel satu dari sporozoa, yaitu genus Plasmodium. Dan yang terakhir yaitu Trypanosomiasis. Vektor dari Trypanosomiasis Afrika yaitu lalat sese atau Glossina. Ada 2 spesies yang berperan dalam vektor, yaitu Glossina morsitans, yaitu dapat menyebabkan Trypanosoma rhodesiensis,
dan Glossina palparis dapat menyebabkan Trypanosoma gambiens. Vektor dari Trypanosoma cruzi atau penyakit Chagas ini yaitu Rhiatoma rubra fasciata dan Rhodnius proctillus. Baik, sekian dari saya terkait review materi mata kuliah protozoologi dan entomologi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.